Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Puji Astuti dengan NPM 20505018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan, yaitu teks ulasan buku. Buku yang saya ulas berjudul Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Rumah atau di Tempat Kerja. Struktur teks ulasan itu ada 5. Yang pertama yaitu identitas. Di sini saya akan menjelaskan identitas buku yang telah saya ulas, yaitu yang pertama judul. Judulnya yaitu Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Rumah dan di Tempat Kerja. Penulisnya Irham Mahfud MS, yang dibantu oleh Sri Arini Winarti dan juga Heni Puji Wahyuningsih. Diterbitkan oleh Pitra Maya tahun 2005. Tebal dari buku ini yaitu 107 halaman dengan dan juga 11 halaman prakata dan daftar isi, 1 halaman daftar pustaka. Bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah bahasa Indonesia. Warna latar sampul dari buku ini yaitu warna kuning, merah, hijau, putih, dan juga biru. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Buku ini ditulis oleh Irham Mahfud, dibantu oleh Sri Arini Winarti dan juga Heni Puji Wahyuningsih. Buku ini memaparkan masalah P3K baik di lingkungan rumah maupun di tempat kerja. Buku ini itu tergolong buku pembelajaran yang menarik karena materinya disajikan dengan bahasa yang lugas dan ilustrasi yang menarik, didukung oleh penampilan yang baik, desain menarik. Buku ini juga sangat bagus untuk dibaca bagi yang menyukai dunia kesehatan, terutama dunia medis. Lalu struktur teks ulasan yang ketiga yaitu tafsiran, dimana di sini buku Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Rumah atau di Tempat Kerja ini memuat 23 bab di dalamnya. Hampir di setiap babnya ada foto atau ilustrasi penanganan setiap kasus kecelakaan. Di buku ini pada setiap bagian awal bab baru dijelaskan di mana jika terjadi kecelakaan seperti itu dapat menimbulkan kasus apa. Seperti misalnya bab pertama, penanganan cedera kepala. Maka di sini akan disebutkan bahwa keadaan ini itu bisa menimbulkan beberapa kasus, seperti salah satunya yaitu geger otak. Lalu isi dari buku ini yaitu ada bagaimana cara kita mengetahui sebab kecelakaan itu, bagaimana hal pertama yang harus kita lakukan jika kecelakaan itu terjadi, cara mengatasi masalah itu, teknik-teknik penanganannya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menangani kasus kecelakaan tersebut. Lalu selanjutnya, jika kita bandingkan buku yang kita ulas dengan buku Pertolongan Pertama edisi 5 yang ditulis oleh Alton Tigerson, yang dibantu oleh Benjamin Gully dan John R. Cormer, yang terbit pada tahun 2011. Dilihat dari segi kasus, buku ini membahas tentang cedera dan penyakit, sedangkan buku yang saya bahas itu hanya membahas tentang cedera saja. Namun dari segi isi sama, yaitu berisi bagaimana perawatannya, apa yang harus dicari untuk menanganinya, dan apa yang harus dilakukan saat menangani kasus seperti itu. Lalu yang selanjutnya, struktur evaluasi. Pendalaman isi buku ini telah cukup dalam segi penyampaian materi di setiap pembahasan babnya. Pada masing-masing bab telah disertai dengan cara penanganan kasus yang sangat jelas dan mudah untuk membaca mempraktikannya saat terjadi situasi seperti itu. Di dalam buku ini juga ada gambar ilustrasi penanganan kecelakaan yang membuat pembaca menjadi lebih paham, sehingga saat menghadapi situasi seperti itu si pembaca
akan sangat mudah mengatasinya. Di samping memiliki banyak kelebihan, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya ada tata letak yang kurang efektif, gambar yang disajikan tidak berwarna, ada beberapa gambar juga yang kurang jelas untuk dipahami. Buku ini itu sangat berguna bagi pembaca karena dengan adanya buku ini pembaca mengetahui pertolongan pertama yang harus dilakukan. Karena setiap orang itu harus selalu berjaga-jaga saat dirinya dan orang lain dalam keadaan atau situasi yang memerlukan pertolongan pertama. Jadi kita sudah tahu bagaimana cara mengatasi pada saat situasi seperti itu. Lalu struktur yang terakhir yaitu struktur rangkuman. Dari keseluruhan informasi, teks ulasan buku yang sudah dibuat menyebutkan bahwa buku pertolongan pertama pada kecelakaan di rumah dan di tempat kerja itu sangat bagus dibaca sebab memiliki banyak keunggulan dan kelengkapan isi buku yang ditawarkan. Isi dari buku yang ada juga sudah cukup jelas. Kedalaman dari isi bukunya juga sudah cukup baik. Gaya penulisan baik, gaya bahasanya lugas, dan ilustrasinya yang menarik. Sehingga buku ini cocok dibaca untuk semua kalangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.